Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bang. oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang seperti biasa kita ada tutor mingguan. Dan sebelumnya coba gue mau ngetes dulu. Eh, bisa ini ya, bisa ngechat aja ya. Ada di situ apa enggak? Kayak Ibra, terus juga Rizky, nih si Halo Bang, halo. Adi, Sandi, oke, Renza pada di situ ya. Nah, ya udah. Untuk pertemuan sekarang di sini kita bakal ngebahas lebih dalam tentang Raspberry Pi yang terbaru, Raspberry Pi Pico. Kemarin kita udah sempat program sederhana. Sini kita bakal ngejelasin lebih dalam lagi tentang Raspberry Pi Pico ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini di pertemuan 13 kita bakal ngebahas tentang Raspberry Pi Pico. Nah, apa sih dari Raspberry Pi Pico ini? Raspberry Pi Pico itu adalah sebuah microcontroller tunggal. Microcontroller yang dibuat oleh Raspberry Pi Foundation. Yang merupakan merek pertama yang bukan merupakan komputer tunggal, melainkan hanya microcontroller. Kan kalau kita udah ngebahas kemarin kalau tentang Raspberry Pi itu adalah sebuah komputer tunggal yang cuma komputer papan tunggal doang tuh, komputer mini. Nah, tapi bedanya dengan Raspberry Pi Pico ini hanyalah murni microcontroller. Jadi Raspberry Pi Pico ini seperti Arduino, seperti ESP32 ataupun Node MCU yang merupakan cuma microcontroller aja. Nah, ini Raspberry Pi Foundation ini mengeluarkan yang Pi Pico ini di awal 2021. Baru banget di launching bulan Januari 2021. Yang ukurannya itu kecil, mirip dengan Arduino. Nah, ini Raspberry Pi Pico ini nggak dirancang buat gantiin Raspberry Pi keluaran sebelumnya, yang cuma single board komputer. Kayak yang kemarin tuh Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3, Zero. Nah, itu benar-benar beda jauh sama yang Pico ini. Nah, ini kita bisa lihat bedanya. Untuk yang Pico yang di paling kiri ini yang ukurannya kecil, terus yang di tengah ini Zero, yang paling gede, yang Raspberry Pi umumnya itu adalah yang Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3. Nah, itu yang komputer mini nih, yang lebih lengkap. Jadi yang Pico ini hanya sebatas microcontroller aja. Nih, kalian bisa lihat. Ini kalau kalian tahu Arduino Nano, versi kecil dari Arduino Uno, nah ini benar-benar mirip tampilannya seperti ini. Dan banyak banget nih pin-pinnya. Tuh, tapi di sini pin untuk Raspberry Pi Pico ini lebih lengkap dari Arduino. Nah, didesain sebagai controller untuk kontrol LED, untuk seperti LED, tombol juga, servo ataupun sensor untuk project microcontroller IoT. Yang sebelumnya itu mahal banget kan kalau dipakai pakai yang Raspberry Pi yang biasanya. Nah, komponen utama pada Pi Pico ini adalah ada chipnya. Chipnya itu RP2040 dengan dual core. Internal RAM-nya itu kecil, cuma 264 KB, dan juga support 16 MB untuk chip flash dengan 26 GPIO atau 26 pin. Nah, tapi kelemahan dari Pi Pico ini nggak ada internal untuk Bluetooth ataupun WiFi. Jadi ini benar-benar mirip dengan Arduino pada umumnya. Nih, kalian bisa lihat
Di sini ada USB-nya untuk nyambungin ke komputer. Terus ada ini program, ada LED, terus juga ada buttonnya juga. Nah, yang di tengah ini seperti prosesornya, CPU dari Pi-Pi Core ini. Nah, yang di sebelahnya nih, ini 26 pin yang namanya itu GPIO. Nah, beda dengan Raspi lainnya, kan kalau untuk Raspi atau Raspberry Pi komputer tunggal itu kalau mau diprogram itu kan mereka tuh hanya bisa menggunakan bahasa Python. Nah, kalau untuk Pi-Pi Core ini kita bisa pakai bahasa C++ ataupun bahasa yang namanya itu MicroPython. Nah, jadi MicroPython itu merupakan seperti adiknya dari Python, seperti C dan juga C++ yang hampir mirip. Nah, ini kalau untuk Pi-Pi Core ini dilebarin lagi, jadi bisa tetap pakai bahasa C++ yang biasa kita pakai di Arduino. Nih, kalian kalau mau lihat pin-pin dari Pi-Pi Core-nya, kan yang 26 tadi itu hanya pin untuk GPIO ya. Nah, ini totalnya ini sebenarnya ada 20 pin di kiri dan juga 20 pin di kanan. Ada yang power atau ground, ini seperti yang merah. Ini merah untuk power, untuk positif, G-nya GND, ground atau negatifnya. Terus yang UART atau serial. Ini seperti yang TX 0, RX0, TX1. Nah, ini lebih banyak dari Arduino Uno. Kan kalau Arduino Uno cuma 2 ya. Kita kemarin udah sempat pelajarin tuh yang serial komunikasi TXFX. Nah, kalau ini punya lebih banyak pin khusus untuk RX sama TX. Dan juga ada pin analog. Pin analog kalau di Arduino kan ada dari A0 sampai A5. Nah, kalau di sini analognya ini ada A0, A1 sama A2. Nah, di pin 34, 32 sama 31. Lalu juga ada pin GPIO atau PIO. Di sini seperti pin Arduino pada umumnya yang bisa untuk input dan output yang dari pin 2 sampai pin 13 itu. Nah, di sini lebih banyak nih GPIO, terus juga ada nih di sebelah kanan. Terus juga ada PWM, ada SPI juga sama I2C. Nah, jadi itu setiap pin ini bisa untuk banyak fungsi. Jadi lebih banyak fungsi daripada Arduino. Di sini bisa pakai GP on, GP0, GP1, bisa pakai PWM juga. Nih, ada juga nih yang biru SPI. Terus juga ada SDA, SCL. Jadi satu pin ini bisa untuk ada yang 4 sampai 5 fungsi sekaligus. Nah, mungkin kalian bingung apa itu pengertiannya. Di sini ada lanjutannya. Penjelasan pin untuk Raspberry Pi Core ini, untuk yang GPIO itu General Purpose Input Output. Jadi itu pin yang tadi bisa digunakan sebagai input atau output. Misalkan kita mau pakai pin untuk LCD, untuk LED yang bisa untuk ngeluarin cahaya atau ngeluarin suara atau sebagainya. Nah, itu sebagai input atau output juga. Yang UART ini yang pin TX dan RX yang bisa komunikasi dua arah antara Arduino dengan komputer dengan perantara USB. Seperti yang kemarin kita udah pelajarin, jadi kita komputer nggak cuma dari Arduino itu kan bisa ngeluarin bisa mengubah dari listrik menjadi sesuatu seperti gerak ataupun cahaya itu ya. Nah, dari komputer itu juga bisa ngasih arahan. Jadi nggak cuma dari programnya aja, tapi langsung dari komputer bisa kita ubah-ubah di situ. Juga ada pin analog. Nah, ini pin yang ngambil data dari nilai analog atau nilai real. Biasanya kita pakai di sensor. Misalkan sensor asap, sensor cahaya. Nah, itu biasanya pakai pin yang analog. Analog ini ada di sini. 31, 32, dan juga 34. Nih, A0 sampai A2. Yang PWM ini pulse width modulation
atau memanipulasi sinyal digital menjadi sinyal analog output sesuai kebutuhan. Nah, misalkan yang data dari program tadi itu, misalkan kan kita kalau mau nyalain ini ya LED, nyalain untuk mengubah dari listrik dari digital tuh 01 menjadi cahaya. Bedanya sama analog itu dari cahaya diubah ke listrik. Misalkan kayak sensor cahaya nih untuk melihat dari cahaya itu bisa diubah ke angka. Nah, kalau PWM itu dari angka ke itu ke versi realnya kayak cahaya ataupun suara gitu. Nah, kalau yang SPI itu Serial Peripheral Interface, sebuah antarmuka atau interface yang biasa digunakan untuk mengirim data antara microcontroller dan perangkat kecil seperti register, sensor, dan kartu SD. Nah, ini untuk SPI ini mirip-mirip sama sama yang UART ini. Terus juga yang I2C, Integrated Circuit, modul komunikasi serial yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data biasa di LCD. Nah, yang I2C ini yang I2C ini ada dua, ada SDA dan juga SCL. Biasanya ada di LCD. Nah, sekarang contoh program dari Raspberry Pi ini kita bakal ngebuat satu program ini IoT yang sederhana, itu detektor suhu otomatis. Nah, ini bisa kita lihat, nanti kita bakal ngerjain bareng-bareng di sini di wakwi.com untuk detektor suhu otomatis yang bakal menggunakan komponen dari ini di HT22 sebagai untuk mendeteksi suhunya, dan juga ini LCD gunanya untuk menampilkan datanya, dan ini lampu gunanya untuk kayak menandakan misalkan suhunya lebih dari berapa. Nah, ini bisa dipakai tanda dari lampu juga. Nah, ini kita bakal nyobain nanti bareng-bareng. Nah, ini sebenarnya biar kalian tahu aja kalau misalkan mau eksperimen sendiri. Nih, di sini ada Raspberry Pi Pico itu harganya sekitar 120.000. Kan beda jauh sama Raspberry Pi yang biasanya itu bisa dari 800.000 sampai 1 juta. Itu benar-benar mahal sih menurut gue. Nah, terus juga ada ini LCD 30.000-an, dan juga di sensor cahaya nih yang tadi 10.000-an. Terus juga nah ini seperti komponen lainnya kayak LED, resistor, kabel jumper, dan juga potentiometer. Nah, ini nanti sebenarnya penjelasan untuk Raspberry Pi Pico itu nggak banyak, karena pas gue cari-cari juga buat artikel itu karena ini juga baru launchingnya 2021, belum banyak yang ngebahas tentang Raspberry Pico ini. Dan kita juga cuma bisa simulasi online-nya itu kan dari wakwi.com. Kita cari di Tinkercad itu nggak ada, terus cari di simulator lain itu benar-benar jarang, cuma ini doang. Gimana teman-teman? Masih aman? Nah, oke ya. Untuk sekarang kita bakal ngebuat satu project sederhana sebagai gambaran juga buat kalian, misalkan kalian nanti mau buat project IoT yang bagaimana. Dan ini salah satunya kita coba pakai yang Raspberry Pi Pico. Nah, kalian bisa langsung buka wakwi.com-nya. Kalian bisa langsung pilih Raspberry Pi Pico-nya di sini. Masih bisa ngikutin ya, teman-teman. Nah, ini ada Raspberry Pi Pico.
nggak harus dari anggota aja tuh, pengurus juga bisa ikutan. Ibra, Kayis, dan Rizky mana ini? Ibra sama Kayis masih ini ya, ikutin. Masih bang. Oke. Nah sekarang kita bakal coba satu project sederhana nih. Ini ya pinnya. Kalau kalian bingung, pin GP0, GP1 itu sebenarnya sama aja kayak pin di Arduino yang bisa input ataupun output. GND itu negatif, terus juga nih. Nah ini GND, ini banyak kan ya. Mungkin di atas nih, seperti yang udah dijelasin tadi, untuk yang ini, merah-merah ini, power, yang hitamnya itu ground. Jadi ini positif-positif, V boost, V SES itu positif. Ini juga nih positif. Mungkin gue copy, kalau misalkan kalian mau lihat, ini gue copy ke grup ya. Nah, sekarang kita bakal coba buat program, mana sih tadi? Nah, ini program detektor suhu otomatis. Di sini ada sensor suhunya itu DHT22, terus juga di sini LCD display dan juga resistor. Resistor dan LED. Kita coba buat yang paling gampang dulu, yaitu kita setting LED-nya dulu. Nih, pertama kita klik, ini LED yang merah sama yang LED satu lagi nih. Nah, ini kan dua-duanya masih merah ya. Kita bisa ganti warnanya. Kita klik nih di diagram.json. Nah, ini kan ada nih ya. Ini LED 1 red, LED 2 red, kita ganti misalkan hijau. Hijau itu green. Nah, berubah kan. Ini kalau mau ganti-ganti warna biasanya di sini. Soalnya nggak ada nih untuk pilihan warna di sini. Nah, terus biasa tambahin resistor 2. Nah, ini yang katoda, LED 1 katoda, LED 2 ada anoda. Nah, ini biasanya gue taruh resistor di katoda. Nah, ini berarti yang katoda itu kan negatif. Berarti kita taruh di GND. Nah, ini bisa gabung sih GND-nya. Karena kita nggak pakai breadboard lagi, kita bisa gabung GND-nya di sini. Ini pin GND di sini juga banyak. Ini sekitar ada 4 atau 5. Nah, ini ya. Terus anodanya di sini kita taruh pinnya pin 13. Ini pin 13, yang merah itu pin 12. Nah, gini ya. Oke. Sekarang kita kita mau coba buat codingannya di void setup. Bang, Ya. sorry itu kabelnya warnanya emang gitu ya? Itu yang merah kemana jadinya? Agak pusing. Oke. Ini emang ini harus manual soalnya. Bentar. Nah, ini kan tadi mana sih? 13. Oh, ini GND ya. Ini salah. Sorry. Ini GND. Nah, iya. Nah, ini bisa diubah nih warnanya. Misalkan ini ya. LED 2C. LED 2C di sini kan. Nah, LED 2C ini green. Ini kita ubah nih ke black. Biar beda. Jadi berarti kita ubah-ubah dulu ya. Ini juga katoda kita taruh di sini. RI 12. Nah, ini black. Kita ubah dulu biar nggak bingung. Ini LED 1C. Oke, black lagi.
Begini ya. Ini tetap hijau aja. Nah, ini ya, kalau mau ngubah-ngubah di sini warna. Oke, Oke Bang, makasih. oke, iya. Untuk yang void setup, sekarang di sini kita setting dulu. Ini kan pin mode untuk dari LED merah ini di pin 12. Berarti pin mode 12, nah ini input apa output? Itu output ya. Karena ini untuk ngeluarin cahaya dari program ke cahaya. Ini kan berarti ngeluarin ini kan output. Terus pin mode 12 sama yang di sini pin mode 13. Pin mode 13, output juga. Nah ini kalau bingung tambahin sini lampu merah, komentar lampu hijau. Begini ya. Nah, selanjutnya untuk void loop di sini yang bakal perulangannya itu berarti karena kita mau pengen lampunya itu nyala mati, di sini kita tulis digital right yang mau dinyalain misalkan lampu merah nih. Lampu merah itu kan 12 pin. 12, high. Terus misalkan kasih delay dulu nih. Kita kasih delay 1000 atau 1 detik. Terus baru digital right itu 12 low mati. Nah, selanjutnya ini yang lampu merah, terus lampu yang hijau. Itu 13 high, delay. Delaynya 1000 sama digital right 13-nya low. Gini ya. Coba kita nih, play bisa apa enggak? Nah, itu bisa ya. Untuk nyala-nyalain lampu ini masih bisa lah. Pakai pin mode sama digital right. Nyala, mati. Nyala, mati. Ini yang tadi pakai pin 12 dan juga pin 13. Tapi bebas sih, misalkan kalau kalian mau pin berapa. Tapi yang GP, harus yang GP. Gimana? Udah selesai? Apa masih ngerjain? Ini baru yang ini ya, baru yang LED. Nanti kita coba yang LCD dan juga apa sih tadi? Sensor suhunya. Maaf Bang, gue rada pusing kalau langsung ngerjain, jadi perhatiin dulu aja nggak apa-apa kan ya? Oh ya udah. Ya udah. Mungkin gue jelasin ulang kali ya dari ini. Ini kan LED nih ya. LED kita pakai dua dulu. Nah, di sini ada katoda dan juga anoda. C-nya anoda dan juga katoda. C-nya ini negatif, katoda itu kan negatif ya. Sini kita sambungin ke GND. Pokoknya yang negatif itu selalu sambungin ke GND. Begitu juga yang ini. Katoda. Baru yang positif ini, anoda, kita sambungin ke pin yang untuk input outputnya nih. Contohnya GP12. Kalau yang ini GP-nya 13 gitu. Baru di sini kita setting nih yang di setup pin mode 12 output. Kenapa output? Karena ini untuk ngeluarin dari data pin digital itu dulu yang 1 sama 0 ke cahaya. Outputnya itu kan cahaya ya. Nah, ini jadi output di sini tulisannya. Pin mode 13 juga output. Baru yang di loop kita digital write 12 karena digital write itu untuk menulis 12-nya itu high. 12-nya itu on. High atau on, berarti menyala. Baru dikasih delay 1 detik. Digital write kita tulis lagi 12 low. Low itu mati. Nah, ini untuk pin 12. Pin 12 itu yang
lampu merah. Baru yang lampu hijau pin 13 sama kayak tadi. Oke ya. Untuk yang LED ini, sekarang kita coba untuk yang tadi sensor suhu, kita tadi pakainya DHT22. Nah, sensor suhu itu sebenarnya banyak, nggak cuma DHT22 doang, ada LM35, kalau kalian ingat yang di Tinkercad cuma ada LM35, dan ini pakainya yang DHT22. Oh iya, teman-teman, kalau mau ngeliat lebih jelasnya tentang misalkan tentang Raspberry Pi ataupun DHT22 atau LED. Nah, ini kan ada tanda ini ya, tanya ini. Kalian bisa klik nih. Kalian klik, nanti bakal muncul tuh penjelasannya. DHT22, Digital Humidity dan Temperature Sensor, atau sensor suhu dan juga kelembapan. Tuh, ada penjelasan pinnya juga. Jadi yang 4 ini, pinnya itu yang satu ada VCC, VCC itu positif. Ini yang SDA, pin input output. Ini NC, NC itu not connected, berarti nggak terhubung. Ya ini berarti nggak dipakai. Gue nggak tahu kenapa harus tetap ada ini kalau nggak dipakai. Ini GND ground atau negatif. Nah di sini atributnya itu ada bisa membaca suhu dan juga membaca kelembapan. Ini defaultnya Celsius. Sama ini persentase. Nah, sebenarnya di sini juga ada nih DHT-lib atau contohnya, contoh simulasinya. Ini kita coba yang DHT tester. Tuh. Sini ada tuh codingannya sebenarnya. Ini untuk contoh. Ini kalau kita jalanin. Nah, DHT test humidity berapa? Tuh, ini bisa diubah-ubah. Sedikit beda sih sama yang di Tinkercad. Tapi kalau aslinya, untuk kalau realnya itu nggak ada gini-ginian ya. Karena emang benar-benar langsung ngedeteksi dari nyata tuh misalkan kita taruh, itu bakal langsung ngedeteksi, oh suhunya di ruangan ini misalkan 30 derajat, terus temperaturnya berapa gitu. Ini nggak ada gini-ginian. Ini kan cuma simulator doang ya di sini. Nah, sekarang kita coba ya untuk yang di HT ini di sini. Kita tempel-tempelin dulu nih. Ini di HT22, di sini ada VCC positif, SDA-nya itu pin. Nih, SDA ini kalau kalian ingat yang tadi nih SDA yang di pin referensi nih. Kan ini termasuk SPI ya. SPI I2C. Ini ada SDA, ada SCL. Kalian harus nyambungin pinnya itu harus sama, harus ke sesama yang SDA, SDA, SDA. Ini takutnya nggak nyambung kalau ditaruh di SCL atau di tempat lain. Nah, ini kita taruh nih VCC itu positif. Tuh. Biasanya kalau yang di sini ini udah dikasih tahu nih tempatnya di mana. Ini kayak ini nih. Ini positif kan 3,3 volt. 3,3 volt. Ini positif, terus ini SDA. Ini nggak ada nih. Kalau nggak ada, bentar. Ini gua tadi SDA-nya di mana? Misalkan SDA 1 di GP2 berarti di pin 4. GP2 ya berarti ya. SDA ini GP-nya 2. GP1 GP0, GP1, GND, nah di GP2. Nah gini ya. Lalu untuk yang ini nih, NC kan nggak not connected ya, nggak terhubung sama ini GND. Nah ini bebas, GND mau apa? Kok di sini sih? Nah, ini GND ya. Nah, gini. Nah ini ya, yang ini nggak dihubung nih, nggak usah. Nah sekarang ini udah, sekarang kita masuk ke codingannya. Ini codingannya agak-agak sensitif, kalau salah dikit tuh udah error. Terus kita pastiin. Kalau untuk sensor ataupun servo atau LCD pasti selalu ada library-nya.
Jadi kita harus pancing dulu nih pakai namanya include. Include ini apa? DHT22. Di sini ada DHT. Ini DHT.h. Kita pilih yang ini aja, kapital aja ya. Sesuai yang di sini nih. Di sini DHT.h. Ini gue juga sempat ngeliat juga dari sini biar work. Nah, ini kan include DHT.h. Terus sama ini nih. DHT selanjutnya itu yang DHT tadi, DHT apa sih namanya, kayak ini inialisasi gini lah. Kalau kalian belajar ngoding kan pasti ada gini ya, DHT, terus ini ada yang variabel baru DHT namanya. Nah, di sini itu DHT pin, DHT type. DHT pinnya di sini, DHT pinnya 2 karena di sini pinnya 2. Type-nya itu adalah DHT22. Berarti di sini DHT pinnya itu berapa? Di sini DHT pinnya adalah GP2, berarti kita tulis 2 juga ya. Terus DHT type-nya itu DHT22. Ini. Nah, setelah ini udah, baru kita setting nih di void setup ini. Kita setting, namanya itu DHT.begin. Berarti memulai dari DHT ini biar DHT-nya itu aktif gitu. Oke. Hasilnya begin, DHT begin. Gini kan. Terus di sini kan DHT itu seperti yang tadi udah dibilang tuh ada bisa ngebaca temperatur, suhu, dan juga humidity. Humidity itu kelembapan. Nah, sekarang kita bakal ngebuat di void loop-nya. Ini emang harus teliti sih. Nah, ini DHT rate humidity. Berarti ada fungsinya sendiri untuk ngebaca humidity dan juga temperatur. Di sini kita tulis DHT, ini DHT yang di sini, DHT dot read, mau read apa? Read, misalkan read temperatur dulu ya. Read temperatur, berarti ngebaca suhu. Yang kedua itu DHT read humidity. Bener kan sih humidity? Nah iya. Nah, masih aman ya? Nih, dari 2 ini nih. Nah, ini coba kita play dulu. Bisa apa enggak? Nah, buat violet. Gagal. Tuh kan? Kelas DHT has no member named thread. Berarti kita harus nambahin kelas dulu. Soalnya ini sebenarnya mungkin udah dibaca sama ininya, sensornya. Tapi dia kayak nggak bisa nampung dari hasil bacaannya ini mau kemana. Jadi kita harus tampung di variabel, misalkan apa ya, bisa pakai int atau float. Tapi kan kalau suhu biasanya ada koma-komaan. Kita pakai float. Float kita tampung ke variabel T karena temperatur. Jadi data yang dari ini yang udah dibaca ini ditampung di T ini, float T. Nah, ini juga. Ini float H. Karena nampung data yang read kelembapan ke H. Coba kita run lagi, bisa apa enggak? Pilot lagi. Coba. Apa yang agak? Masih sama. Bentar. Coba gue cek di sini apa yang salah. Ini kan serial print karena ini ya, nampilin di serial monitornya.
Oh, humidity. Humidity ini humidity. Humidity, ya ampun. Rate humidity. Coba rate humidity. Ini salah apa enggak sih tulisannya? Coba ya. Ini emang nih nggak bisa langsung work terus. Kalau udah ada contohnya, harus dicek lagi tulisannya. Nah, ini Safa udah masuk. Mungkin Safa bisa ngeliat dulu kalau masih bingung ya. Nah, ini masih loading. Oh, ini agak lama. Emang bener nggak? Coba di save dulu ya. Nah, ini bisa nih. Jalan. Jalan cuman, lah tadi tadi bisa ya kelihatan. Coba gue ini lagi. Nah, ini jalan nih. Jalan ini lampunya nyala. Cuman ini emang nggak kelihatan kan ya. Karena emang belum bisa ditampilin ke kemana gitu. Dia cuma ngebaca doang tapi tampilannya nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang waktunya buat nampilin di LCD biar bisa kelihatan. Sekarang Safa Rizky yang gak ngikutin cuma si Kayis doang apa gimana? Orangnya nggak ada. Si Rizky sama Ibra gimana? Oke, Rizky gak ngikutin apa baru ngeliatin doang? Sama ini Safa nih. Safa baru masuk apa gimana nih? Oke, yaudah ya. Nah, ini tadi udah sempat bisa dinyalain, nggak ada violet, tapi nggak ada tampilannya. Tetap tampilannya sekarang lewat LCD. Ini ada LCD 16x2, ada I2C 20x4 sama I2C. Kita pakai yang LCD biasa dulu ya, yang udah dipelajarin. Nah, ini banyak nih pin-pinnya. Ini nih yang harus diperhatiin karena salah sedikit bakal nggak nyala ini LCD-nya. Oke, sekarang pelan-pelan. Ini gue gedein biar kelihatan. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi nih yang pelajaran dari LCD. Ini ada VSS, VDD, dan ini bla 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 banyak. VSS itu GND. VSS terus juga ini VDD. VDD itu positif. Tuh, kan kalau kita klik nih VDD-nya. Tuh, bakal naruh ke sini nih karena ini positif VDD. Ini VSS, nah ini banyak tempat karena ini GND tuh negatif. Kita langsung taruh ya. Di sini kita taruhnya di bawah aja. GND. Ini kita ubah dulu ke black karena positif itu yang negatif itu black, lalu ini positif itu merah. Nah, ini kita langsung ubah biar nggak bingung. Ini V0. V0 itu kan kalau di Tinkercad itu kan kontras ya, yang pakai potentiometer itu. Tapi di sini, coba nih, bentar. Kita lihat dulu di sini penjelasan tentang LCD di Walkly. Nah, penjelasan LCD-nya. Jadi LCD itu ada yang versi standar, ada yang versi I2C.
Kalau yang versi standar itu yang pinnya itu ada banyak. Kalau yang I2C itu hanya menggunakan 2 pin ini. Tapi kita pakai yang standar aja dulu. Yaitu VSS ground, GND VDD supply voltage atau positif. Ini 5 volt. Ini V0-nya itu kontras. Tapi di sini tulisannya not simulated. Berarti di WOKV ini nggak bisa kita pakai untuk yang V0. Jadi untuk yang realnya kita tetap pakai potensiometer sama kayak di Tinkercad, tapi di WOKV ini nggak bisa, kita nggak bisa pakai. Jadi ini dilewatin aja. Lalu ini RS, komen atau data, di sini 12 berarti pin input atau output. Yang RW ini baca atau tulis. Nah ini RW ini add GND. Enable pin juga, terus D0 sampai D3 ini hilang didiemin. Lalu kita pakai pinnya lagi yang di D4 sampai D7. Baru yang ini A, anoda positif, berarti pakainya yang positif, katoda negatif. Nah gini ya, VSS negatif, VDD positif, yang ini 0 didiemin. Ini RS, register select. Register select tadi apa sih? Pin ya. Register select itu pin. Kita taruh pinnya nih, pin 16. Lalu RW-nya itu apa? Ground. Nah, kita taruh ground juga, samain di sini. Kita tulis di sini ground itu black. Yang tadi kita kasih blue aja. Nah, kita bedain. Yang enable pin juga, pin 17 blue. Pin 0 sampai D3 diemin, D4. D4 lanjut ke pin yang di atasnya GP18. D5 juga 19, 20, 21. Nah, ini gue ubah dulu ya ke blue. Nah, gini ya. Lalu ini ada anoda positif. Positif kita taruh di sini. Ini red. Dan juga negatif. Karena negatif ini kita pakai resistor. Karena ini kan untuk nyalain cahaya LED dari dalam LCD-nya. Kita harus pakai resistor. Yang ini katoda berarti ground. Oh, sini ground. Nah, ini jadi black. Dan juga ini black. Nah, gini ya. Ini udah kita sambung-sambungin ke Raspberry Pi-nya. Sekarang waktunya di programming. Ingat kalau yang LCD ini, kita harus tambahin juga library khusus untuk yang LCD. Namanya include LCD. LCD mana? Bukan LCD, liquid ya. Liquid crystal.h. Nah, ada yang I2C, tapi ini ada yang H. Kita pakai yang default-nya yang ini. Sama seperti yang ini, DHT, kita harus tambahin dulu liquid crystal. Ini berarti LCD kan ya, variabel baru LCD, lalu kurung. Nah, yang kurung ini, itu tuh kita isi sama yang di sini nih. Yang pin-pin yang di sini. Ingat kalau untuk pin GND sama positif itu nggak dipakai. Jadi kan GND ya GND, positif ya ini, 3,3. Dipakai yang ada pin-pinnya aja nih. Dari RS sampai ke D7. RS ini GP16, berarti di sini 16. Habis RS, LW yang nggak dipakai, langsung ke enable. Enable berapa nih? 17. 17, selanjutnya di 4 sampai D7 itu 18 sampai 21. 18, 19, 20, 21. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Oh iya, pakai titik koma. Lupa. Apa ini?
Belum. Belum selesai. Baru pertengahan ini. Ini kan kita belum selesaiin ini ya, kode programnya. Nah, ini yang LCD ini udah. Lanjutnya sama nih kayak di HT. Yang di setup kita tambahin LCD.begin. Jadi kayak ngemulai dari LCD-nya. Lalu di void loop. Nah, di void loop ini nih kan LCD begin. Terus apa nih? Kita di bawah ini aja ya, di bawah float. Nih. LCD dot ini kan ada ini ya, yang kotak-kotak di dalam nih ya. Ini kan, oh iya gue lupa, yang di LCD begin itu di sini di kotak-kotak ini dari ini sampai sini itu ada 16 kotak, 16 kolom, dan ada 2 baris. Berarti sini kita taruh LCD begin 16,2. Itu ya, 16,2. Baru yang di sini kita taruh LCD namanya itu set kursor. Jadi kayak naruh kata-kata kursornya di mana nih? Misalkan kita dari sini nih, dari mulai ini. Ini namanya itu di sini nih kolom 0, 0, 1, 2, bla 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 sampai 16. Nah, ini baris 0 dan ini baris 1. Jadi dimulai dari 0 bukan 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Terus ini yang ini baris 0, yang ini baris 1. Kita berarti mau taruh di sini nih. Berarti kolom 0 dan juga baris 0. Set kursor. Nah, ini kan baru ngeset mau ditaruh di mana. Baru sekarang kita taruh nih kata-katanya lcd.print. Printnya misalkan halo robotika. Misalkan kita cobain dulu ya. Nah, coba kita mau ngeplay ini bisa apa enggak? Apa ada yang violet? Coba ya. Violet kan. Ini pasti ada aja ya violetnya. Kagak. Oh iya gue lupa. Ini tuh liquid crystal kagak boleh di nggak boleh di spasi ya. Harus di nggak boleh ada spasi mah buat ini doang. Ini apa? Ini library dari sini sama ini variabel barunya. Ini nggak boleh ada spasi emang sih kode-kode. Coba kita agak lama sih. Nah, nyala kan? Tuh. Bisa nih. Bisa. Lagi lancar. Ini bisa. Halo robotika tuh kan muncul. Baris 0, tadi pokoknya baris 0, kolom 0. Baris 0, kolom 0. Nah, sekarang kita coba yang keduanya ini di LCD set kursor. Baris enggak, kolom 0, baris ke 1. Jadi ini kolom sama baris ya. LCD print, coba kita print selamat datang gitu kan. Selamat datang. Coba bisa apa enggak? Nah, nyala. Nah, bisa. Halo robotika, selamat datang. Muncul ya. Oke nih. Ini ada Safa sama Rizky. Coba yang Ibra ini tadi kan ngikutin ya. Cuma nih udah nyampe mana? Udah nyampe sini belum?
Lagi nyoba yang selamat datang, Bang. Tapi Lagi yang selamat loading. datangnya udah muncul atau belum? Lagi loading. Oh, oke oke. Tapi yang hal robotika bisa. Udah bisa. Halo Robotika. Oke, mantap. Mantap, mantap. Ini untuk apa nanti untuk si Rizky sama Safa mungkin nanti bisa dikerjain. Nah, ini yang hal robotika sama selamat datang udah bisa. Lagi lancar. Oke, ini kan udah nih, udah bisa munculin. Nah, sekarang kita mau munculin yang dari sensor ini. Yang sensor ini suhunya berapa, terus kelembapannya berapa, kita munculin di LCD display. Oke, sekarang, nah ini kita udah kasih contoh di Halo Robotika dan selamat datang. Nah, sekarang kita coba, ini kan Halo Robotika nih ya, ngeprint Halo Robotika. Kalau mau ngeprint, ini yang di sensor ada temperatur, suhu, sama humidity, kelembapan. Oke, sekarang kita coba yang di temperatur dulu. LCD print kita taruh nih. Ini berarti namanya suhu. Suhu titik 2. Nah, kan belum ada nih, baru suhu doang. Kita tambahin lagi LCD print. LCD print. Nah, yang apa yang kita print, apa yang kita tampilin. Jadi, yang tadi di sini kan udah nih. Ini si suhunya ini udah ngebaca nih. Si ini udah ngebaca dan udah ditaruh dalam variabel T ini dalam bentuk float atau koma. Nah, yang udah di dalam variabel T ini kita tampilin di sini. Jadi LCD print T. Jadi apa yang udah ada di dalam sini dikeluarin di LCD print T tadi. Gitu. Suhunya misalkan ini kan ber T ya. Berarti kita taruhin lagi LCD print ini Celsius. Jangan Celsius, banyak kebanyakan. C aja. Nah, C aja ya. Nah, coba kita simulasikan. Nah, ini apa nih muncul nih? Tuh kan, suhu 24 derajat Celcius. Selamat datang. Nah, ini udah nih, temperatur 24 derajat Celcius. Nah, ini alhamdulillah nih lagi lancar nih, lagi bisa. Coba kita ubah. Kita ubah, bakal berubah nggak? Oh, ada nih 59 kalau 50 derajat Celcius. 73. Agak lama ya ini simulatornya. 0,56. Nah, iya. Nah, begini ya. Untuk yang suhu, untuk di apa pengaplikasian di aslinya itu nggak ada perubahan begini, otomatis dari suhu ruangan kita berapa suhunya gitu kan. Oke, ini suhu udah, sekarang tambahin lagi untuk yang humidity atau kelembapan. Kalau di sini kita taruh hum aja ya, yang pendek. Kalau kelembapan kepanjangan nanti agak muat. LCD print. Nah, apa yang di print? Tadi kan kita udah print yang T. Sekarang print apa? Print yang H. Karena kelembapan yang tadi datanya disimpan di variabel H. Ini H sama LCD print apa ini? Bentar, ini kan Celsius. Kalau ini tadi gua baca temperatur ini Celsius. Kalau yang humidity dalam bentuk persen. Berarti kita kasih persen. Kasih tanda persen. Ini ya. Coba kita
Emang udah lama ini simulatornya. Nah, nah ini humanity 40%. Tuh. Humanity 58%. Tadi gua ubah. Nah, ini 74%. 89. Nah, udah ya. Ini alhamdulillah udah bisa, udah lancar, jadi udah bisa nampilin dari data yang di sini dalam bentuk ditampilin di LCD display-nya. Bisa nih. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Kalau ada yang bingung, tanyain aja. Sekalian ini, kalian nulis apa giniin ini. Kalau yang ada yang bingung, tanyain aja ya. Aslinya mah mungkin banyak banget ini gagalnya. Harus ini sih emang harus try and learn terus. Kalau yang gagal terus coba, berhasil lama. Oh ini Hana Nabila datang. Gimana? Ada yang kelewatan nggak? Atau ada yang masih bingung? Apa nih masuk? Tinggal satu tahapan terakhir lagi ya. Yang ini nih. Yang yang LED ini kita kasih tanda. Misalkan suhunya itu melebihi berapa, maka dikasih tanda di lampu. Tandanya aja sih nggak cuma di lampu ya, bisa di suara ataupun ya kayak speaker gitu ataupun yang lainnya bisa. Ini contohnya di lampu aja. Ini sebenarnya bisa juga untuk kayak deteksi suhu tubuh. Tapi kalau deteksi suhu tubuh itu harus pakai sensor yang lain. Nggak bisa pakai ini. Ini khusus untuk suhu di ruangan. Suhu di ruangan. Suhu tubuh lain itu ada sensor khususnya. Nah, ini nih yang masih belum lampu nih ya, lampu LED-nya. Sekarang kita coba misalkan ini kan suhunya dari bentar, kalau kita lihat kagak deh. Di HT itu setahu gua tuh dari kalau di run lagi agak lama. Jadi dari berapa? Coba deh run lagi. Oh nih, suhunya itu dari minus 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Kalau yang humidity dari 0 sampai 100%. Oke. Dari minus 40 sampai 80 derajat. Nah, sekarang kita coba misalkan kalau lebih dari 30 derajat itu lampu LED yang merah nyala. Kalau kurang dari 30 derajat, maka lampu hijau yang nyala. Coba ya. Nah, ini berarti ini udah nih. Sekarang, nah, kalau untuk ada lebih dari 30 atau kurang, berarti kita pakai apa? Pakai fungsi apa? Pakai fungsi yang namanya itu if dan else. If else ini. Ini kan if jika apa nih? Jika suhunya itu lebih dari 30, maka lampu LED nyala. Berarti kan jika ini yang ditulis berarti jika suhu lebih dari 30, suhunya itu T, temperatur. Kan suhu ya. T-nya lebih dari 30, maka yang harus ditulis itu lampu LED nyala. Berarti digital light. LED tadi apa tadi? Yang merah. Yang merah itu 12, high. Tuh. Lampu merah nyala. Else, berarti kan selain dari lebih dari 30 ya, digital right 13 yang high. Lampunya nih menyala. Nah, ini berarti gua hapus dulu ya.
biar enggak double. Nah, kita coba apa enggak? Nah, ini yang hati nih. Lebih dari 30 derajat, maka lampu yang merahnya itu nyala. Nah, ini nyala kan? Karena ini suhunya 80 derajat. Tuh, nyala. Coba kalau kurang dari 30, 26. Oh, nyala juga. Ini nyala. Ini tetap 14. Udah tadi. Ini agak-agak lemot ini simulatornya. Ini tetap nyala, kenapa? Nah, karena di sini di else ini kita lupa ngasih untuk suruh matiin lagi lampu yang tadi, yang merah. Jadi lampu yang hijaunya ini nyala, lampu merahnya itu harus mati. Ini harus kita tambahin lagi codingan. Nih, jadi else berarti digital write-nya itu 12, low. Nah, ini kan low ya. Misalkan nanti kita ubah lagi ke lebih 30, nanti lampu yang hijaunya nyala lagi. Nah, ini kita tambahin lagi di atas digital write 13 low. Jadi untuk khusus yang lebih dari 30 ini mati, yang merahnya nyala. Yang kurang dari 30 yang merahnya mati, hijaunya yang nyala. Ini kita tambahin delay aja ya. Mungkin tadi lemot gara-gara belum diupdate di delaynya. Delaynya 10. Nah, ini ya. Tuh. Suhunya 9 derajat Celcius itu hijaunya nyala. Kalau lebih dari 30, nah ini hijaunya mati. Ini lampunya nyala 36. Itu baru yang suhu ya. Ini kalau yang humidity bebas, bisa ditambahin codingan if else-nya. 57. 663. Nah, gitu ya. Ini project IoT yang sederhana yang bisa diaplikasiin sebenarnya. Nih. Gimana teman-teman? Apa mau dikerjain dulu atau gimana? 11 orang. Untuk yang Rizky sama Safa mungkin lagi ngerjain kali ya? Live.
Ini gue save dulu. Nih, ini teman-teman bisa langsung lihat, bisa langsung lihat nih di walkthrough gue. Kalian bisa ngeliat lewat lagi ini. Tuh, gitu ya. Kalian bisa langsung lihat sini caranya. Gimana? Ada yang mau nanya atau lancar-lancar aja? Apa ada yang masih bingung? Saya lihatin. Gimana? Coba Rizky, gimana jadinya? Ini lagi ngerjain, Bang. Oke. Ini yang Safa tadi kayaknya ini ya, left terus join lagi ya. Internet lo emang lagi nggak stabil atau gimana, Safa? Duh, yang lain kemana ya? Kagak ada ini. Ini perasaan ada si Kajis deh. Ya udah kalian kerjain dulu ya. Mungkin sekitar 10 menit. Tadi gue kasihin linknya di sini. Kalian bisa coba-coba. Kalian kerjain dulu ya. Nanti mungkin sampai 10.38 atau 10.40. Nanti gue cek lagi. Ini teman-teman yang pengurus nih bisa juga ngerjain. Jangan yang anggotanya aja. Arji, Sandi, Fajar, Renza, Reja. Nih, kalian lihat. Sampai 10.38, 10.40. Jadi kalau ada yang bingung langsung tanya aja ke gue. Atau ngechat bisa.
Habib lagi sakit. Enggak, alhamdulillah udah sehat gua. Alhamdulillah udah sehat sekarang gua. Kemarin emang pas pertemuan pertama masih nggak enak, dan pertemuan kedua juga ini kan nggak ada dulu. Sekarang udah biasa. Oke, oke.
Gimana? Coba. Si untuk Ibra, ini udah selesai ya, Bra ya? Iya bang, tapi rada lama gitu pas lagi di play. Emang ini masalah Jadi susah ngebedain yang pas udah lebih dari 30 kurang 30 gitu. Lama. mungkin dari delay-nya kali ya, delay-nya bisa 100 atau 150. Dicoba aja. Emang sih ini selama di run-nya sih yang pas itu juga. Oke, coba. Untuk Rizky gimana, Rizky? Udah bang, udah. Udah lancar? Udah. Sama kayak ini. Untuk Safa, Saf, apa baru ini? Udah ngeliatin doang? Safa. Safa juga yang ikutan nggak banyak. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang ini? Mungkin untuk minggu ke depan kita bakal lakuin ini kayak project-project sederhana gini secara detail biar kalian tahu nanti dari cara memprogramnya gimana, terus juga apa mungkin sebagai ide kan untuk project kalian nanti. Sama ini sih perbedaannya kan di simulator semua udah disediain ya. Nah untuk nanti untuk nyatanya atau untuk realnya itu kalian tetap sama pakai ini juga, tapi itu nanti bakal ada bukan simulator, ada IDE-nya atau software buat nge-coding ininya. Ini kan coding langsung dari sininya ya. Sininya ada. Nah, itu untuk apa sih untuk nge-programmingnya itu kalian pakai Arduino IDE. Arduino IDE. Kayak yang kemarin tuh yang kalau yang pas latihan sebelum gemastik, nanti kalian bakal naruh codingannya di sini, di-upload, baru dia nanti alat-alat projectnya itu bisa nyala atau bisa nyambung. Ini ya. Sama ini paling ya satu lagi ya. Satu lagi gue mau ngasih tahu. Ini kan udah ya. Oh iya, untuk teman-teman ini kan kalian kayak si Ibra, terus Rizky, mungkin si Safa udah. Nah ini mungkin si Dava yang baru datang. Sebenarnya udah hampir selesai nih tutornya karena udah jelasin. Ya bang, sorry bang, aku ketiduran bang. Ya udah, mungkin yang lain juga ketiduran. Mungkin kalau nanti gue upload di YouTube. Berain bang. Kocak banget. Ya udah. Nah itu kan yang tadi kalian udah ngerjain ya, yang udah ngerjain ini. Sekarang kalian tambahin kata-kata nih, mungkin yang tadi kan kalian udah ngerjain. Nah sekarang kalian tambahin kata-katanya. Kata-katanya per baris. Ini maksudnya tuh apa? Buat ngasih tahu kalau kalian tuh udah tahu gitu maksudnya ini apa. Nih, kayak ini floate, ini kan gunanya untuk apa? Terus ini if else gunanya untuk apa? Sama ini set cursor untuk apa? Nah, ini kalian tambahin aja ya komentar seperti ini di lampu merah atau lampu hijau gitu ya di sebelahnya. Biar paham gitu. Biar paham nanti alurnya gimana. Terus sebagai tugas buat hari ini, nanti kalian ngumpulin dari ini aja, dari linknya aja nih, yang
nanti klik share, nanti bisa di sini copy, terus bisa nge-PC gua untuk naro linknya ini. Nanti biar gua lihat penjelasan dari kalian itu kayak gimana gitu. Bebas, nggak usah panjang-panjang juga, asal bisa dipahami gitu kan, bisa jelas. Gitu ya. Untuk tugas yang hari ini. Simple sih. Kalau mau nanti habis ini langsung aja kalian kerjain biar cepat selesai, biar nggak ada ini lagi, nggak ada yang namanya PR lagi. Mungkin untuk si Dava nanti bisa ngelihat recordnya aja ya. Kalau dijelasin panjang lagi nanti. Soalnya dijelasin satu-satu ininya tadi. Ya bang, ntar gue nanya-nanya Rizky ya bang. Yes, oke ya. Untuk tugasnya itu sama sebenarnya udah di sini. Sama gue mau ngejelasin satu aplikasi. Namanya itu FreeSync. Oh, kalian ini mana sih? FreeSync nah. Sebentar. FreeSync. Bang, lu belum share screen ya? Tadi belum share screen gue, sorry. Anjir. Pantesan. Duh. Sorry. Gue nggak nyadar, gue kira gue udah share. Nah ini ya. Nah untuk tugas kalian nih. Yang di sini nih, yang kayak ini kan ada komentar nih ya, lampu merah, lampu hijau. Nah kalian tambahin. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk apa nih? Ini untuk apa sih? Gini maksudnya. Nanti kalian tambahin aja di sebelahnya atau di bawahnya, terserah. Biar tahu gitu kan. Kasih penjelasan gitu. Setelah kalian kerjain, kasih penjelasannya. Nanti kalian ini klik share sama copy linknya. Copy linknya nanti nge-PC gue aja taruh linknya gitu ya. Gitu ya teman-teman untuk tugasnya. Simple. Nah, untuk yang satu lagi yang mau gue kasih tahu itu, ini ada aplikasi terbaru, namanya itu FreeSync. Namanya FreeSync. Sebenarnya ini benar-benar aplikasi yang multiguna banget, yang gue pikir kita bakal ganti dari Walkly ini, dari Tinkercad ke sini. Tuh, kalau kalian lihat, nanti gue kasih link buat downloadnya. Gue udah taruh di Google Drive, tinggal kalian download. Nih kalau kalian lihat, ini benar-benar aplikasi skematik untuk elektro atau project atau IoT karena benar-benar lengkap banget. Misalkan kita mau nyari Arduino Uno, tuh. Ini ada Intel Galileo, bla bla bla, internet, Arduino Mega, ini Arduino Uno nih ya, ini Arduino Uno misalkan. Terus misalkan kita mau cari coba Not MCU ada nggak sih? Not MCU. Nggak ada. Misalkan kita mau nyari Raspberry Pi nih, Raspberry Pi. Tuh, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi B+, Raspberry Pi 0, Raspberry Pi 2. Benar-benar lengkap banget ini. Tuh kan. Tuh, di sini ada juga nih ininya. Sebentar, ini harus Android preference. Benar-benar lengkap. Nah, muncul tuh GPIO 3, GPIO 2 sama ini Raspberry Pi ini ada deh. Sama nanti kalau naruh kode di sini. Ini benar-benar lengkap, bisa sebagai apa sih? Kalau kalian mau buat project, dan kan karena di Tinkercad sama di Walkly ini ya kurang lengkap ya. Jadi cuma beberapa doang ini. Kalau mau versi lengkapnya ada nih di aplikasi FreeSync. Misalkan ditambahin lagi kayak PHT yang tadi,
Oh ya, nih tuh banyak tuh kan input, output, sama ini Arduino. Tuh, ini ada apa nih, SparkFun. Benar-benar lengkap tuh, banyak banget. Ini sampai ke bawah banyak itu. Analog apa nih kata-katanya. Malah ini ada yang LCD versi apa nih, versi microcontrollernya yang udah nempel. Tuh, ini ada tombol. Nih, gue nyaranin aja sih ke teman-teman kalau yang mau ngecek atau mau ngeliat. Ini soalnya benar-benar lengkap, banyak banget ininya. Banyak banget komponen-komponennya. Sayangnya gue juga awalnya pengen ini buat jadiin simulator kan ya. Sayangnya ini bukan simulator. Ini cuma buat ngeskemain, ngerancang project IoT kalian. Tapi pas gue cobain tadi tuh, gue cobain pakai LED. Pas gue upload tuh nggak bisa. Malah nyambung ke Arduino IDE-nya. Jadi ini bukan simulasi kayak di Wakwi yang bisa di-run gini. Gue cari tomboran juga nggak ada. Jadi ini hanya semacam skema doang, ngerancang aja. Tapi kalau untuk ngeran-ran gitu nggak bisa. Tapi setidaknya kalian bisa ngegambar sendiri sih. Nanti mau buat projectnya kayak gimana bisa dari sini. Mau kayak gimana ini soalnya benar-benar mirip sih sama aslinya. Tapi hanya sebatas tuh. Nanti bisa disambung. Bisa disambung nih ke sini. Gitu ya, nanti gua kasih link buat downloadnya. Kalau kalian mau lihat-lihat silakan. Coba-coba silakan. Ini hanya menyarankan aja aplikasi yang super lengkap kalau mau ngebuat skema IoT. Namanya itu FreeSync. Nanti gua kasih ini. Gitu ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau nanya nggak buat, itu si Safa udah bisa, oke. Jadi tinggal dikasih aja ya linknya sama penjelasan lewat komentar gimana. Nah ini udah jam 12, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum ditutup. Sebelum ditutup. Nggak ada? Bang, itu buat yang offline kenapa nggak deket-deket ini aja, Bang? Bentar. Apa yang deket-deket? Harinya. Maksudnya masih di bulan September. Project-nya. Ya, yang offline itu. Oh, yang offline. Yang offline itu kan rencananya ini ya, akhir September. Awalnya sih mau tanggal 11, tapi kalau ngelihat sekarang masih PPKM, bisa jadi diperpanjang. Jadi gua undur sampai tanggal ya segini. Paling tanggal 2 Oktober atau 25, cuma tanggal 25 ini ya, kita ada ini, Festika. Ya mungkin akhir-akhir September sih. Kalau Tapi kan PPKM nggak bakal diberhentiin, Bang. Nah itu, harusnya selesai itu PPKM, terus ya harusnya ya gimana ya, kalau nggak offline susah. Paling Oktober tanggal 2 sih rencananya, Sabtu ini. Soalnya kan tanggal 25 ada ini ya, Festika. Rencananya paling awal Oktober nih, tanggal 2. Kalau tanggal 18 sama 11 gue nggak yakin sih, apalagi besok, nggak yakin gue bakal bisa. Ini ya, kalau bisa sih ini harus ya dua kali offline, 2 sama 16. Soalnya tuh November udah mentok buat ke UAS, ini udah mau selesai gitu. Ke kuliah
tutornya udah mau selesai. Ini udah mau UAS kan ntar lagi. Jadi kira-kira Oktober sih paling offline. Ini nggak bisa soalnya. Gitu ya teman-teman. Oke bang. Mungkin yang mau eksperimen sendiri bisa beli Arduino sendiri silahkan, tapi gua nggak maksa, soalnya itu dari duit kalian sendiri. Nih, seperti ini, alat dan harga, Pico 10.000 sama ini 30.000, 10.000. Kalian bisa cari aja sih di Shopee atau di Tokopedia, gitu ya. Ini udah ajan juga, dan nggak ada yang nanya lagi, kayaknya gua langsung tutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga ilmunya masuk. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih bang. Oke, ya. Mas Bang. Oke, sama-sama teman-teman yang mau live silakan. Yang mau di sini silakan. Oh ya, belum gue stop.